Peta persaingan semakin sengit. Vietnam dan Thailand menang, Indonesia dapat sorotan tajam di Piala AFF U23 2025. Panggung Piala AFF U23 2025 kembali bergemuruh dengan drama dan persaingan sengit yang memanaskan atmosfer Asia Tenggara. Dua laga penting tersaji di fase grup, masing-masing antara Vietnam versus Laos dan Thailand versus Myanmar, yang tak hanya menyuguhkan kemenangan bagi tim unggulan, tetapi juga membuka diskursus tajam mengenai kesiapan dan kualitas tim-tim besar di turnamen ini, termasuk Indonesia. Vietnam kalahkan Laos, tapi masih membuat banyak tanda tanya. Di laga pertama, Vietnam berhasil mengamankan kemenangan 4-1 atas Laos. Namun skor besar itu rupanya tidak cukup untuk membungkam keraguan publik atas performa mereka. Sepanjang babak pertama, Vietnam tampak kesulitan untuk menembus pertahanan Laos yang bermain sangat rapat dan bertahan dalam formasi kompak. Bahkan, beberapa serangan Vietnam terlihat monoton dan mudah dipatahkan. Baru pada babak kedua, Laos mulai kehabisan energi dan Vietnam pun mengambil alih kontrol penuh. Dalam tempo cepat, 4 gol berhasil disarangkan. Meski begitu, 1 gol hiburan dari Laos juga menodai pertahanan Vietnam yang tampaknya belum solid. Para analis di media sosial mempertanyakan, jika menghadapi Laos saja masih kesulitan di awal laga, bagaimana Vietnam akan mengatasi tim seperti Indonesia atau Thailand di fase gugur nanti? Thailand bangkit dan bungkam Myanmar. Sementara itu, pertandingan antara Thailand dan Myanmar tak kalah dramatis. Setelah hasil mengecewakan di laga pembuka, Thailand tampil dengan determinasi tinggi dan berhasil membungkam Myanmar dengan skor 3-1. Kemenangan ini menjadi jawaban atas berbagai kritik yang diarahkan kepada pelatih Tawachai Damrong Ongtrakul yang sempat diragukan kapabilitasnya. Striker andalan Thailand, Yotsakon Burapa, mencetak 2 gol dan tampak lebih percaya diri setelah penampilan mengecewakan sebelumnya. Dengan kemenangan ini, Thailand membuka peluang untuk lolos sebagai juara grup, asalkan mampu menang besar di laga terakhir. Timnas Indonesia U23 jadi perbincangan hangat, namun tak selalu positif. Namun sorotan terbesar justru tertuju pada Timnas Indonesia U23. Meski sudah memastikan diri lolos ke semifinal, performa beberapa pemain menjadi bahan kritikan netizen dan pengamat. Dua nama yang paling banyak dibicarakan adalah Jens Raven dan Hoki Caraka. Keduanya dinilai tampil di bawah ekspektasi publik, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan kontribusi ofensif. Dalam 2 laga grup, kontribusi mereka dianggap minim jika dibandingkan dengan winger-winger seperti Ronaldo Kuateh atau Amar Berkovic yang lebih eksplosif. Kritik ini bahkan menimbulkan kontroversi, karena Hoki Caraka akhirnya melayangkan somasi resmi terhadap akun-akun media sosial yang dinilai melakukan penghinaan terhadap dirinya. Kuasa hukum Hoki menegaskan bahwa kliennya terbuka terhadap kritik yang membangun, namun menolak keras bentuk perundungan digital yang menyerang harga diri dan mental pemain muda. Langkah hukum Hoki ini mendapat reaksi beragam. Sebagian mendukung tindakan tegas tersebut agar netizen tidak semena-mena. Namun tak sedikit pula yang menilai pemain timnas harus siap dengan tekanan publik, terutama di level kompetisi regional seperti ini. Nathan Choyaon tinggalkan Indonesia, gabung klub Belanda. Di tengah euforia dan kontroversi, kabar mengejutkan juga datang dari pemain naturalisasi Nathan Choyaon. Pemain kelahiran Belanda itu resmi meninggalkan klub asal Indonesia dan kembali ke Eropa untuk memperkuat Willem II Tilburg, klub kasta atas Liga Belanda, Eredivisie. Transfer ini memunculkan berbagai spekulasi. Apakah Nathan masih akan bersedia dipanggil timnas ke depannya, atau fokus membangun karir di Eropa? Pelatih Indonesia Gerald van den Burg sendiri memberi pernyataan diplomatis. Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak menutup pintu bagi Nathan selama sang pemain tetap menunjukkan komitmen terhadap Garuda Muda. Kehilangan Nathan tentu menjadi kerugian dari segi pengalaman dan visi bermain. Namun hal ini juga bisa membuka peluang bagi pemain muda lokal untuk unjuk gigi. Apalagi Indonesia kini tengah menanti duel berat di semifinal, di mana lawannya akan ditentukan dari hasil laga-laga terakhir fase grup. Semifinal menanti, siapakah lawan Indonesia? Dengan kemenangan Vietnam dan Thailand, peta persaingan di babak gugur makin sulit diprediksi. Jika Vietnam menjadi juara grup B, besar kemungkinan Indonesia akan bertemu Thailand di semifinal. Sebaliknya, jika Thailand mampu membalikan keadaan dan unggul selisih gol, Indonesia bisa bertemu musuh lamanya, Vietnam. Siapapun lawannya nanti, pelatih Gerald van den Burg menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pilih-pilih.
Kami siap menghadapi siapa saja. Mental anak-anak sudah dibentuk sejak awal. Kini tugas kami tinggal menjaga fokus dan memanfaatkan waktu istirahat dengan baik, ujarnya dalam konferensi pers usai laga melawan Brunei. Suporter Indonesia jadi sorotan media asing. Di luar lapangan, dukungan luar biasa dari suporter Indonesia juga terus jadi perbincangan. Media Vietnam dan Malaysia menyoroti koreografi dan nyanyian suporter Garuda Muda yang memenuhi stadion. Salah satu media bahkan menulis, Indonesia bukan sekadar bermain bola, mereka menghidupkan turnamen ini. Namun dengan ekspektasi tinggi, tekanan pun makin besar. Jika gagal di semifinal, bukan tak mungkin kritik terhadap pemain seperti Hoki dan Jens akan semakin tajam. Maka dari itu, kemenangan di semifinal bukan hanya soal trofi, tapi juga reputasi dan harga diri tim muda Indonesia. Piala AFF U23 2025 semakin menarik dari hari ke hari. Vietnam dan Thailand bangkit, Myanmar dan Laos memberi perlawanan, sementara Indonesia berada di persimpangan antara euforia dan ekspektasi. Laga semifinal akan menjadi penentu sejauh mana kesiapan Indonesia. Apakah kritik terhadap pemain menjadi motivasi? Ataukah justru jadi beban? Jawabannya akan kita saksikan bersama dalam laga panas yang tinggal menunggu waktu.